Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lira Firna dengan NIM 2120501081 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas 2151C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang diampu oleh Dr. Pipi Hasmawati, MSI. Nah, dalam video ini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal yang terjadi antara Helmi Yahya dengan Gilang Dirga dalam salah satu video yang diupload oleh Helmi Yahya, yakni dalam channel YouTube Helmi Yahya Bicara. Untuk link video tersebut akan saya tampilkan di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Woi, siapa woi? Ada raksasa besar datang, Om. Ayo, sini. Kata jatuh lah, pempek. Sebelum saya menganalisis komunikasi interpersonal yang terjadi antara Helmi Yahya dengan Gilang Dirga, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang terjadi antara dua orang yang mempunyai reaksi secara langsung, berlangsung secara verbal ataupun non-verbal, dan memiliki sifat yang unik. Kenapa sih disebut unik? Karena komunikasi interpersonal memiliki 3 hubungan. Yang pertama, hubungan afeksi, yakni hubungan saling memberi atau mendapatkan kasih sayang. Dalam komunikasi yang terjadi antara Helmi Yahya dan Gilang Dirga, Helmi Yahya memberikan rasa kasih sayangnya dengan cara memberi atau mengajak Gilang Dirga untuk makan pempek Palembang. Pempek. Ini yang ditunggu-tunggu nih memang nih. Boleh apa ngambil ini? Boleh. Jadi Gilang itu sebenarnya kami schedule jam 2. Janjian. Tadi bilang, Om, aku udah on the way, dia bilang gitu. Ada pempek, terbang jam 1:30 lah nyampe dia. Yang kedua, hubungan inklusif, yakni keinginan untuk menjadi orang lain atau menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Seperti komunikator ingin jadi komunikan, ataupun sebaliknya. Dalam video tersebut, hubungan ini terjadi ketika Gilang Dirga ingin menjadi bagian dari warga Cipete, yang mana Cipete tersebut merupakan wilayah tempat tinggal sang komunikator, yaitu Helmi Yahya. Sekarang banyak artis tuh tinggalnya di Cipete, aku bingung. Iya, apa ya? Iya, udah tahu. Mungkin gara-gara ada toko ada aku di sini. Toko di situ. Dia menarik gitu ya orangnya. Mungkin karena di tengah Gilang. Iya, bisa jadi, Om. Iya, bener Gilang. juga. Aku tuh nak tinggal di Cipete. Cuman duit aku tuh belum sampai Cipete, Om. Masih di Jatimulyo. Ketiga, kontrol, yakni kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam video, Helmi Yahya dapat mengontrol dan mempengaruhi Gilang untuk menirukan orang lain atau mengimpersonate. Dan Gilang pun mau untuk melakukannya. Kalau kau dak niru ke wong tuh dak Abdol. Mario Teguh lah. Dia nih aku paling seneng dia niruin Mario Teguh tuh. Benar kangen lagi lah. Ini suara Om ya, karena Iya. kalau kalimat yang akan kugunakan kan Om Helmi lah jadi motivator takut. Iyalah. Salah ya, coba ya. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, jika Anda ingin mendapatkan inspirasi, edukasi, dan juga bahan-bahan untuk berimajinasi, saksikan selalu YouTube channel Helmi Yahya Bicara. Itu. Kalau misalnya nanti kamu nggak subscribe ini video YouTube-nya, kamu akan saya sikat habis nanti. Nah, dengan terlaksanakannya ketiga hubungan tadi, maka komunikasi interpersonal pun dapat terjadi. Dalam komunikasi interpersonal, terdapat 5 komponen untuk mencapai komunikasi interpersonal yang baik. Yang pertama, memahami keterampilan komunikasi dengan baik. Helmi Yahya dan Gilang Dirga sangat terampil dalam berkomunikasi, sehingga proses komunikasinya dapat berjalan dengan baik hingga akhir video. Yang kedua, digunakan pada waktu yang tepat, atau terampil memahami situasi yang tepat.
Helmi Yahya mengajukan pertanyaan pada waktu-waktu yang tepat. Contohnya, saat Gilang Dirga seperti ingin memberitahu alasan tidak memilih Ramzi. Maka, di situ Helmi Yahya spontan menanyakan mengapa Gilang lebih memilih Irfan Hakim dibandingkan Ramzi. Irfan, Ramzi. Beda kalau itu. Nah, ngomong-ngomong soal Irfan Ramzi, Apa lebih milih Irfan daripada Ramzi? nah, jadi cek ini, kakek Ramzi pula marah kan nggak pernah apa-apa. milih aku. Tidak, sebenarnya karena Irfan tuh lebih ke ibuan kan dia itu. Jadi kalau tidak dipilih dia cepat tersinggung. Kalau Ramzi lebih. Kalau Ramzi itu pengertian gitu loh. Yang ketiga, menggunakan dua perspektif dari komunikator dan komunikan. Seperti dalam video, ketika Helmi Yahya menceritakan awal karir Gilang Dirga di dunia entertain, Helmi Yahya menggunakan dua perspektif, yakni dari dirinya dan dari Gilang Dirga. Jadi aku dulu tuh kan nyingok Gilang ini ya. Gilang ini luar biasa. Ya, walaupun dulu belum ada tempat yang membuat nama dia meledak. Dia ini nampil di Extravaganza. Awalnya ya. Yang junior kau tuh ya. Bukan, yang Paling kecil lah pokoknya, yang senior, tapi paling muda. Paling muda. Paling muda, ya. Cuma 3 bulan waktu itu. Dengan Pitrop segala macam ya. Dengan Beda. apa? Maya ya. Dengan Maya Septa. Maya Septa. benar. Gilang. Aku pikir. Dan dia nih waktu itu cuman muncul-muncul Iya. di beberapa show, dia niruin ini, niruin itu. Ya, kemudian dia pernah jadi budak kecil gitu. Keempat, mengatur dampak dari komunikasi. Helmi Yahya mengatur dampak dari komunikasinya dengan baik, baik itu dampak positif atau negatif, sehingga proses komunikasinya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kelima, harus memiliki etika dalam berkomunikasi. Gilang memiliki etika dalam berkomunikasi. Contohnya, pada saat Helmi Yahya bercerita, walau Gilang sambil makan, tetapi Gilang tetap menghormati dan menganggap Helmi Yahya bercerita, tanpa menjadikannya sebagai benda atau komunikasi I eat. Iwak belida. Iwak belido namanya. Nah, jadi ada lagi pempek yang dibuatnya dari bahan terigu. Namanya pempek gendum. Atau namanya pempek godong. Kakek dulu, Om ini tahu kan soal pempek? Tukang pempek. Tidak kan? Biasanya kan Om ini kan kalau soal makanan ini pasti tidak tahu. Berarti benar ensiklopedia berjalan ya memang. Luar biasa. Aku sambil makan namanya. Tahu lah. Dalam Jendela Jauh Hari, komunikasi antara Helmi Yahya dengan Gilang Dirga telah mencapai posisi aman. Helmi Yahya memandang Gilang secara positif dan begitu pula sebaliknya. Dengan begitu, konsep diri pun dapat terbentuk, sehingga self-disclosure pun tercipta. Salah satu contoh bahwa Gilang Dirga telah terbuka pada Helmi Yahya adalah pada menit ke-32. Dalam video tersebut, di sana Gilang menceritakan tentang masa SMA-nya yang bandel. Bandel aku nih nakal. Kejingoan. Tapi nakal itu bukan belagu, tidak cek itu. Iya. Bucin. Oh. Jadi gara-gara senang dengan Betino. Dis, kau dengerin Dis. Laki kau, gawe laki kau waktu kecil ya. Terus. Iya, tapi Adis lah tahu tapi untungnya. Jadi karena aku senang dengan Betino, Om, terus aku nih kan maksudnya Papa tuh kan pegawai negeri, Iya. nggak punya apa-apa. Iya. Sementara aku nih nafsu yang besar, Iya. tapi modal kate, Terus? gitu loh. Jadi aku nggak tahu cara nge-treat perempuan tuh cak mano. Jadi, harusnya kan kalau namanya pacaran kan minimal ajak dia keluar, ajak dia Iya, makan iya. segala macam. Aku kate duit. Iya. Jadi cak mana? Cuma status bae. Ya bosan pula betina lama-lama kan. Akhirnya putus lah. Nah pas putus tuh aku mulai galau itu nah. Jadi malas sekolah karena kalau sekolah ketemu dia. Dari komunikasi yang terjadi antara Helmi Yahya dan Gilang Dirga, komunikasi tersebut menggunakan model interaktif, yang mana komunikasi tersebut memfokuskan pada respon atau feedback dari komunikan kepada komunikator. Oke, sekian video analisis dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.